Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Om Santi Santi Om. Perkenalkan, nama saya Dian Julia Kebalu. Saya dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saya dari kelas A2 Keperawatan 21. Saat ini saya akan membawa materi urgensi pendidikan Pancasila. Mohon disimak untuk materi selanjutnya. Mata kuliah pendidikan Pancasila diberikan karena adanya kesadaran akan perlunya pendidikan yang berkesinambungan mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Diharapkan dengan pemahaman yang semakin mendalam akan nilai-nilai Pancasila, generasi muda dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemerosotan penghayatan nilai-nilai Pancasila dapat disaksikan di semua bidang kehidupan dari semua kelas sosial dan di hampir semua profesi. Fakta paling jelas adalah korupsi yang dilakukan di semua ini, mulai dari pejabat pemerintah maupun institusi pemerintah dan swasta. Selain kasus korupsi, patut disebutkan beberapa gejala yang mencerminkan kemerosotan penghayatan nilai-nilai Pancasila seperti kerusuhan dan sengketa berlatar belakang SARA, kekerasan dalam rumah tangga, kesenjangan ekonomi, kemampuan golongan rendah untuk masuk jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Berbagai macam dan tingkat kriminalitas, diskriminasi perempuan dan undang-undang dan peraturan daerah yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sekedar menyebut beberapa contoh. Pendidikan Pancasila diberikan karena kesadaran akan semakin derasnya arus ideologi asing, khususnya kapitalisme dan neoliberalisme yang berkat sayap raksasa globalisasi menggempur seluruh pelosok Indonesia tanpa henti. Nah, berikut ini ada beberapa landasan teori. Yang pertama ada landasan historis. Landasan historis adalah landasan fakta sejarah yang dijadikan dasar bagi pengembangan pendidikan Pancasila, baik menyangkut formulasi tujuan pengembangan, materinya, rancangan modal, pembelajaran, dan evaluasinya. Yang berikut adalah landasan sosiologi. Sosiologi adalah ilmu tentang kehidupan antar manusia. Di dalamnya mengkaji antara lain latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok. Masyarakat di samping juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan dan pembaruan dalam masyarakat. Yang berikut adalah politis Pancasila. Salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Tujuannya agar kita mampu mendiagnosa dan mampu memformulasikan saran-saran tentang upaya atau usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Melalui pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan diharapkan mampu mengantisipasi hari depan yang senantiasa berubah dan selalu terkait dengan konteks dinamika budaya, bangsa, negara dalam hubungan internasional, serta memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dan memiliki pola pikir, pola sikap, dan perilaku yang cinta tanah air berdasarkan Pancasila. Semua itu diperlukan demi tetap utuh dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian materi singkat mengenai urgensi Pancasila. Kiranya materi ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Dian Kebalu, pamit undur diri. Terima kasih. Nah, buat teman-teman yang masih bingung untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, saat ini saya menyarankan kepada teman-teman untuk dapat bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dan mohon simak untuk video selanjutnya, ada promosi tentang beberapa jurusan dari universitas kami. Terima kasih. Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa. Kantin
serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.